Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman dan umat Islam dimanapun berada, di mana suara saya dapat didengar, baik yang melalui langsung maupun melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Mudah-mudahan kegiatan yang pagi ini kita laksanakan memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga kita, agama kita, masyarakat, bangsa dan negara dalam forum yang lebih luas lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita lakukan bersama bahwa kegiatan kajian subuh ba'da subuh setiap minggu di Masjid Nurul Iman kita melaksanakan kajian tafsir, dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai membahas surah Hud ayat 35, kalau nggak salah terakhir kemarin 35. Kita akan teruskan ayat 36-nya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita teruskan ayat 36, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu agar pembahasan kita nyambung antara pembahasan sebelumnya dan pembahasan berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah yang itu sudah di-admit ya? Belum. Ya, sudah. Udah masuk di sini. Sehingga antara pembahasan yang satu dengan pembahasan sebelumnya saling keterkaitan ya. Bagi yang sudah connect, terima kasih, dan yang belum connect bisa langsung connect. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan pembahasan sebelumnya agar kita bisa meneruskan pembahasan berikutnya. Pembahasan yang sebelumnya ayat 35, am yaqulu naftarahu qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Yang artinya bahkan mereka itu dalam hal ini orang kafir. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau dalam kajian terbatas ini ya saya tetap menyebutnya kafir ya, bukan non muslim, karena di dalam Al-Qur'an mengatakannya begitu.
Tapi kalau dalam pembicaraan, komunikasi dengan orang lain, ya bolehlah kita menggunakan kata non-muslim. Tapi karena ini kajiannya terbatas, ya di masjid konsumsinya juga, ya. Iya, nanti muncul. Ininya para jamaah, semuanya muslim, kita juga di kalangan muslim ya kita menggunakan kata kafir. Dan kata kafir itu bukan rasis, tapi memang Al-Quran mengatakan begitu. Iya, Al-Quran mengatakan begitu. Am yaqulu naftarohu kul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Yang arti terjemahannya, bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada, katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya. Dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Ini statement Nabi Nuh terhadap para kaumnya, karena kaumnya menuduh Nabi Nuh, apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu mengada-ada. Maka Nabi Nuh mengatakan, kalau saya sampai mengada-ada atau ngarang sendiri atau atas kemauan sendiri, maka saya siap menanggung dosanya. Dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Karena apa? Karena tugas seorang nabi, bukan hanya Nabi Nuh, seorang rasul, bahkan seorang ulama sebagai warasatul anbiya, itu tugasnya hanya menyampaikan. Kalau tugas itu sudah disampaikan, soal orang mau mengikuti atau tidak, itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Soal orang itu ternyata setelah diberitahu, jangankan mengikuti, tapi justru melecehkan. Bahkan seperti yang disampaikan oleh kaumnya Nabi Nuh, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu cuman mengada-ada saja. Ya silakan saja. Tugas Nabi Nuh dan tugas para nabi yang lain, termasuk tugas para ulama, itu sudah selesai. Tugasnya hanya sampai di situ. Dan tentunya bersabar kalau menghadapi situasi dan kondisi semacam ini. Karena terus terang saja, apalagi saat ini, di saat ini itu mengajak kepada kebenaran itu tidak semudah yang dibayangkan. Saat ini justru kalau mengajak kepada kemungkaran banyak temannya. Tapi kalau mengajak kepada kebenaran itu kemarin sudah saya sampaikan, ulil haq walau kana murron. Katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Tapi di dalam faktanya kalau orang yang berani mengatakan yang hak dalam kondisi semacam ini justru kadang-kadang berakibat pahit. Itu yang terjadi. Tapi wala ta'asumir rahmatillah, kita tidak boleh ragu terhadap rahmat Allah. Katakan saja yang baik. Selanjutnya Allah lah yang insya Allah akan melindungi kita. Insya Allah Allah lah yang akan membimbing kita. Insya Allah Allah lah yang akan menjadikan penolong bagi kita. Maka kita jangan pernah ragu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Kita jangan pernah ragu, kita jangan pernah sedih. Kalau kita orang yang beriman, kita harus yakin segala sesuatu tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan ayat berikutnya, yaitu ayat 36. Itu gambaran ayat sebelumnya yang sudah kita bahas panjang lebar pada minggu yang sebelumnya. Kita teruskan, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabda'is
bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan, ini artinya saja ya. Kita tidak membahas tafsir seperti di pesantren karena kita juga tidak akan ada ujian. Kita hanya mengimplementasikan firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita membahas tafsir seperti di pesantren sudah bukan waktunya lagi. Karena dibahas huruf demi huruf. Tapi implementasinya yang kita tekankan di dalam pembahasan ini adalah implementasinya bagaimana firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Karena terus terang saja kita seorang muslim meskipun sudah diwasiati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amraini fa in tamassaktum bihima lan tadullu abada. Saya tinggalkan dua hal kepada engkau, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang kepada keduanya, insya Allah tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah wafat. Tapi apa yang terjadi, justru kita sebagai seorang muslim bukannya memegang teguh kedua pesan tersebut, memegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, tapi justru menghindar, bahkan menjauh terhadap Al-Quran dan hadis. Dan tidak memanfaatkan Al-Quran dan hadis sebagai hudan. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran dan hadis, bahkan orang yang sudah membaca, bahkan orang-orang yang sudah setiap hari membaca Al-Quran dan hadis itu pun tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk, tapi masih digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pahala. Karena apa? Itu juga saya selalu meluruskan kepada teman-teman saya, para ustadz, para kiai, para ulama, para pendakwah, tolong jangan ajarkan terus kepada jamaah kita supaya mencari pahala dari membaca Al-Quran. Tapi ajarkanlah Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk agar bermanfaat. Bagaimana mungkin kita hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis kalau kita sendiri tidak tahu tentang Al-Quran dan hadis? Tahunya kalau membaca Al-Quran dan hadis ya kita mendapatkan pahala. Padahal Al-Quran dan hadis itu perintah Allah dan Rasulnya adalah hudan, sebagai petunjuk. Kalau kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk, insya Allah kita lantadolu abada, tidak akan pernah tersesat. Kalau tidak pernah tersesat berarti kita berada di jalan yang benar. Kalau berada di jalan yang benar, insya Allah kita akan menjadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Sekarang jangankan sukses di akhirat, di dunia saja tidak sukses, apalagi di akhirat. Untuk itu mari kita rubah mindset bahwa Al-Quran dijadikanlah petunjuk agar setiap huruf, setiap lafaz, setiap kata, setiap kalimat itu menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan menjadikan kita hari ini lebih baik dari hari esok. Loh, kok hari ini lebih baik dari hari esok? Ya, saya selalu menggunakan kata itu. Kalau umumnya orang mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari. Kalau saya hari ini harus lebih baik dari hari esok. Artinya apa? Kalau bisa dikerjakan hari ini, kenapa hanya harus nunggu esok ya? Jadi hari ini harus berbuat yang terbaik. Kalau ternyata besok kita diberikan hidup lagi, ya harus berbuat yang terbaik lagi. Itu maknanya. Jadi insya Allah kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, hari ini harus lebih baik dari hari esok. Itu harusnya. Karena apa? Ini janji Allah. Tapi karena kita tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis, kita berpedomannya malah justru pada pedoman-pedoman lain. Kita menjauh. Akhirnya apa? Akhirnya mohon maaf saja dalam beberapa hal umat Islam jauh ketinggalan daripada umat lain. Bahkan kalaupun maju justru bukan sumbernya dari Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa uhiya ila nuhin annahu layyumina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Artinya, dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah
tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Ini ayat 36-nya menjelaskan atau meneruskan penjelasan ayat 35. Makanya kalau kita paham terhadap Al-Quran, itu insya Allah membaca Al-Quran nggak mau berhenti. Karena apa? Karena ya mohon maaf saja, seperti cerita bersambung. Jadi ya mohon maaf saja nih, saya bukan menyamakan Al-Quran dengan komik ya. Dulu sebelum zaman modern kayak gini ada cerita Kopingho ya. Itu kalau membaca cerita Kopingho, terus selesai satu buku, buku berikutnya. Karena apa? Ceritanya bersambung kayak gitu. Kalau nggak diteruskan, ya nggak ngerti ceritanya. Jadi Al-Quran pun begitu. Al-Quran itu kalau dibaca, diresapi dengan benar, maka akan menjadi petunjuk otomatis dengan sendirinya. Karena satu kayak ayat dengan ayat berikutnya itu saling bersambung. Perhatikan di sini, pada ayat 35 di mana Nuh mengatakan bahwa setelah Nuh dikatakan bahwa dirinya itu mengada-ada, lalu Nuh mengatakan bahwa kalau saya mengada-ada, ya biar saja. Apa namanya, saya akan menanggung dosanya dan saya tidak akan menanggung dosa kamu, kira-kira begitu. Karena Nuh itu ya sebagai manusia biasa merasa tidak nyaman dilecehkan begitu oleh umatnya. Jadi Nuh mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini benar, tapi kalau kamu mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini mengada-ada, biarlah saya mengandung dosanya. Dan saya tidak akan menanggung dosa kamu. Karena apa? Saya sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada saya. Yaitu apa? Untuk berdakwah. Untuk menyampaikan firman Allah. Untuk menyampaikan, mengajak kepada umatnya. Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemarin juga sudah kita bahas. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya tauhid, ya Tuhannya satu. Tuhan itu tidak pernah ganti-ganti, ya nggak? Oh, Tuhannya Nabi Adam, ini Tuhannya Nabi Nuh, ini Tuhannya Nabi Muhammad, ini bukan. Tuhannya dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu cuma satu, Tuhan kita satu. Alam semesta ini cuma satu. Tidak pernah berubah. Tuhannya tidak pernah berubah. Rasulnya memang berganti, tapi Tuhannya itu tetap satu. Jadi kalau ada yang Tuhannya merasa berbeda, itu harus dipikir ulang. Kenapa mereka bisa punya Tuhan yang berbeda ya? Sama, mohon maaf saja. Kita juga kan orang tua kita tidak pernah ganti. Orang tua kita ya satu, nenek moyangnya kita satu. Kita teruskan ya. Jadi di ayat 36, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina. Ya. Ini kalau kita membahas tafsir, kenapa tidak dibaca layuk minu gitu kan? Tapi karena kita kan untuk apa ya? Membahas itu orang kita tidak akan ujian ya. Kita yang penting bagaimana Al-Quran itu bisa menjadikan petunjuk bagi kita. Layuk mina min qaumika illaman qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu. Jadi tadi kan sedikit ada keluhan dari Nabi Nuh bahwa kalau maksudnya Nabi Nuh kepada kaumnya, kalau kamu mengatakan bahwa saya ini mengada-ada, biarlah saya yang akan menanggung dosanya, kira-kira begitu. Tapi saya sudah selesai karena tugas yang diberikan kepada saya untuk mentauhidkan, sudah saya laksanakan. Makanya apapun yang kamu lakukan, beriman atau tidak beriman, saya tidak menanggung dosanya. Kira-kira Nabi Nuh begitu. Lah ini kan manusiawi sekali. Setelah itu lalu Allah menasihati, wa uhiya ila Nuh, wa uhiya artinya Allah memberikan nasihat, memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu. La yu'mina min qaumika, tidaklah beriman kepada kaummu, tidaklah beriman kaummu.
Artinya tidak semuanya akan beriman, tidak semuanya akan mengikuti, tidak semuanya akan baik. Begitu juga kita di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Jangan pernah berharap bahwa semua yang kita harapkan itu kita akan dapatkan. Tidak semuanya, bahkan mungkin hanya sebagian kecil saja. Ini nabi, seorang nabi pun begitu. Makanya Allah menenangkan Nuh. Udah, jadi tugasnya sudah dilaksanakan semua. Artinya Nabi Nuh itu sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau soal hasilnya itu bukan urusannya Nabi Nuh. Nah, ini berlaku juga kepada kita. Yang penting adalah usaha. Maka dalam hidup itu ada yang diperintahkan, ada yang ditetapkan. Kita kerjakan yang diperintahkan. Soal yang ditetapkan itu urusan Allah. Contoh. Yang diperintahkan oleh Allah adalah mencari rezeki. Itu diperintahkan. Sedangkan dapatnya atau tidak dapatnya atau besar atau kecilnya itu adalah ditetapkan oleh Allah. Kita jangan ngurusi itu. Itu urusan Allah. Tugas kita hanya menjalankan. Yang diperintahkan itu mencari, bukan menentukan besar kecilnya, dapat atau tidaknya, bukan. Nah, ini kadang-kadang kita justru masuk ke dalam ranahnya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah menetapkan, kewenangan kita itu hanya menjalankan perintah Allah. Perintahnya apa? Mencari rezeki. Soal dapat atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Nah, kalau kita sadar bahwa soal dapat atau tidak itu urusan Allah, karena itu adalah ketetapan Allah, maka apabila kita memperoleh dapat, kita bersyukur. Tapi apabila belum, kita tidak ngeluh. Kita bersabar. Orang Islam menghibur diri dengan bersabar. Itulah bedanya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak. Kalau berhasil, mengklaim, ini adalah keberhasilan diri kita. Itu orang yang tidak beriman. Nah, sudah berhasil bukan hanya diklaim bahwa ini adalah usaha kita, tapi digunakan di jalan maksiat kepada Allah. Malah justru digunakan untuk maksiat kepada Allah, untuk menentang Allah. Orang rezeki yang ngasih Allah, tapi begitu dapat malah digunakan untuk di jalan maksiat kepada Allah, menentang Allah. Tapi kalau tidak berhasil, mengeluh, menyalahkan Allah. Inilah, itulah, dan lain sebagainya. Saya tidak merasa menentang Allah. Kata siapa ya? Tidak pernah merasa menentang Allah. Pagi-pagi mau berangkat kerja, tiba-tiba hujan. Aduh, pagi-pagi hujan. Itu sebetulnya secara tidak langsung menentang Allah. Loh, kok ngatur Allah mau dikasih hujan atau tidak? Pernah nggak kita terbersit ngomong kayak gitu? Aduh, pagi-pagi kok hujan ya? Itu sebetulnya menentang Allah secara tidak sadar. Makanya Al-Quran mengatakan bedanya antara iman dan kafir itu tipis sekali. Kita memang kadang-kadang tidak sengaja itu ngomong kayak gitu. Tapi itu sebetulnya adalah secara tidak langsung ekspresi kita menentang Allah. Karena Allah sudah menentukan hujan kok. Ini. Ya kalau hujan pagi-pagi alhamdulillah ya enggak. Nah. Gimana? Ya, kalau kita bicaranya iman, itu tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa seizin Allah. Ban bocor pun atas seizin, betul nggak? Saya ada dokter, kasusnya seperti pertanyaan ini. Jadi dokter ini saya tanya, kok nggak sholat zuhur gitu? Waduh dok, Ustadz, saya operasi katanya. Kan kalau operasi nggak bisa ditinggal ya. Tidak ada sesuatu pun ya tadi daun jatuh tanpa seizin Allah. Ya sampean operasinya ya lihat-lihat kira-kira operasi ini bisa dijalankan, waktunya cukup apa tidak ya enggak? Kalau waktunya tidak cukup, diundur atau dimajukan supaya pada saat sholat zuhur bisa ikut sholat. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya itu bisa direncanakan. Ya.
Oh, ini corner jadwalnya dan lain sebagainya. Kalau kita punya niat, maka semuanya bisa diatur. Tapi kalau kita tidak punya niat, semuanya menjadi alasan, ya enggak? Wah, rapat jam sekian. Waduh, jam sekian saya baru datang dari kantor, ya enggak? Dikasih rapatnya hari Minggu. Ya. Waduh, hari Minggu mau untuk acara keluarga dan lain sebagainya. Alasannya itu 1000 alasan. Jadi kalau orang yang tidak niat maka semuanya bisa jadi alasan. Tapi kalau orang niat bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di sini pagi ini karena ada niat. Kalau tidak ada kan enakan di rumah tiduran, ya enggak? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa uhiya ila nuh annahu la yu'minu min qaumika illa man qad amana, kecuali orang yang betul-betul niat, betul-betul bertekad, betul-betul beriman. Kalau orang yang bertekad itu kan katanya gunung kudaki, lautanku seberangi. Kalau orang jatuh cinta kan begitu katanya. Meskipun boro-boro orang tidak bisa berenang kok mau menyeberangi lautan. Tapi tekadnya begitu. Gunung kan kudaki, lautan diseberangi. Tapi memang benar pada saat kita ini, mohon maaf saja, kalau niat betul, mungkin begitu, lautan pun diseberangi. Itu kalau ada niat. Tapi kalau tidak ada, oh jangankan lautan, got pun nggak mau lewat, ya nggak? Fala tabtais bima kanu yaf'alu. Karena itu janganlah engkau bersedih hati. Ya, kalau karena itu janganlah engkau bersedih hati. Ini nasihat kepada Nuh. Ini Al-Qur'annya begitu, tapi sebetulnya kan nasihat kepada kita, ya nggak? Itulah yang disebut hidayah. Itulah yang disebut petunjuk. Bahwa kok kalau begitu kita tidak boleh kecewa? Loh, kata siapa? Tidak ada satupun ayat yang mengatakan tidak boleh kecewa. Tapi Allah hanya mengatakan jangan bersedih hati, artinya wala tahinu wala takzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Janganlah kalian bersedih hati. Ya, jangan jangan bersedih hati kalau kita menghadapi hal-hal semacam itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat 35. Penekanannya adalah apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ketahuilah kita tidak perlu bersedih hati. Jadi tadi Pak Ustadz Busro menanyakan kalau mau berangkat kerja lalu banyak bocor itu bagaimana? Ya sudah, nikmati saja. Kenapa tadi malam saya tidak ngecek bannya enggak? Tidak begitu. Iya kan? Karena bocor itu tidak tiba-tiba. Minimal ini. Kalau tadi malam saya ngecek ban sebelum tidur kan saya tahu bahwa bannya itu bocornya mulai jam berapa. Kan siapa tahu kalau masih sore masih bisa diatasi. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang tanpa direncanakan. Semuanya sebetulnya sudah direncanakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 37-nya wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wala tuqatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wala tuqatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nah, ini setelah satu proses pekerjaan dilaksanakan dan hasilnya tadi ternyata mengecewakan. Proses pekerjaan itu apa? Perintah Allah kepada Nabi Nuh sudah dikerjakan oleh Nabi Nuh, tapi hasilnya mengecewakan. Apa yang disebut mengecewakan? Karena tidak seluruh umatnya itu mau mengikuti, bukan hanya tidak mau mengikuti, tapi justru malah melecehkan. Lah, ini baru Allah. Tadi sudah dinasihati, kamu jangan sedihlah, ya.
Nabi Nuh sudah dinasihati oleh Allah, jangan sedih. Lalu akhirnya Allah memberikan harapan kepada Nabi Nuh, wa asna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhotibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jadi kata Allah, sekarang gini aja Nuh, kira-kira lah kita ini kalau ngomong kita ya, kalau ngomong biasanya kurang lebih begini dialognya. Udahlah buat saja kamu kapal, ya. Loh, kok hubungannya apa? Ya nggak, umatnya diajak bertauhid kepada Allah, tidak mau. Lalu kok suruh membuat kapal, kira-kira kan nggak nyambung ya nggak? Kira-kira nggak nyambung. Tapi kata Allah, udahlah buat saja kapal, ya. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Udahlah, kamu nggak usah ngeluh. Sekarang buat saja kapal. Ya. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Loh, kira-kira kalau akal sehat, akal normal kita kira-kira nyambung nggak dengan ayat ini? Ya. Kok solusinya dengan kondisi yang seperti itu kok suruh membuat kapal? Dan katanya dengan membuat kapal itu Allah akan menenggelamkan kaum yang tidak beriman, kaum-kaum yang zalim. Sementara waktu itu kondisinya boro-boro ada air, boro-boro hujan, cari air aja sudah susah. Ini makna salah satu makna yang bisa kita petik. Waktu itu kiai saya mengatakan kepada saya, tahu nggak? Ini sesuatu yang mustahil, tapi akan menjadi kenyataan. Itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kalau kita beriman yakin bahwa itu akan terjadi. Ya. Pernah nggak kita mengalami dalam hidup? Oh, kayaknya semua gelap, semua jalan tertutup, ya nggak? Tapi kita tidak boleh putus asa. Karena apa? Kita punya Allah, yakin. Kalau Allah menghendaki, semua yang tadinya gelap akan terang. Semua yang tertutup akan terbuka. Yakin. Ada yang mengatakan bagaimana mungkin? Karena perlu diketahui bersama oleh kita, pada saat kita sedang menghadapi suatu masalah, kayaknya begitu berat. Kalau kita sedang punya masalah, kayaknya begitu semuanya berat. Makanya mohon maaf saja, ada nggak orang yang bunuh diri? Ada nggak? Itu karena tidak beriman, karena menganggap semua gelap. Sementara, ya mohon maaf saja, kadang-kadang orang itu sebetulnya ngobrol atau ngomong atau cerita kepada orang lain, maksudnya supaya ada pencerahan, ada solusi. Tapi orang yang lain yang diajak ngomong, kadang-kadang merasa bukan kebutuhannya, malah justru merasa bahwa itu malah beban bagi dirinya. Maka tidak mau mendengarkan. Padahal seandainya orang itu ada yang ngajak ngomong kepada orang lain, ada saja yang mau mendengarkan saja sudah alhamdulillah. Makanya ini pengalaman bagi kita ya, jangan menyepelekan orang. Kalau ada orang ya istilah orang Jawa itu gendu-gendu rasa sama kita ya enggak. Ya luangkan waktu lah. Hanya sekedar mendengarkan. Yang penting orang itu bukan menceritakan kejelekan orang lain ya enggak. Kalau orang itu sedang menceritakan tentang persoalan yang dihadapi atau kesusahannya, apa sih ruginya kalau sekedar kita mendengarkan? Siapa tahu dengan kita cuma mendengarkan saja itu menjadikan solusi bagi dia. Tapi saya tidak menganjurkan itu. Kalau kita mempunyai masalah, saya menganjurkannya datanglah kepada Allah. Karena apa? Karena bisa saja meskipun itu orang terdekat kita, meskipun itu orang baik, meskipun itu adalah orang kepercayaan kita, tapi tidak setiap saat orang itu dalam kondisi baik. Siapa tahu kita maksudnya cuma mau ngomong sedikit saja masalah beban hidup kita, ternyata mereka pun sedang punya beban hidup yang lebih berat. Sehingga begitu ada orang yang ngomong seperti itu, dia menolak. Karena dia sendiri sedang punya beban. Itu karena manusia. Akhirnya apa? Akhirnya
ya sama-sama mempunyai beban, sama-sama frustasi, sehingga kalau kita tidak beriman, kadang-kadang mengakhiri dengan cara yang tidak benar. Itu yang terjadi. Nah ini kan Nabi Nuh, Allah langsung yang memberikan solusi. Begitu juga kita, sebetulnya kalau kita mintanya kepada Allah, Allah pasti akan memberikan solusi kepada kita. Nih Nabi Nuh dikasih solusi bahwa udahlah, kamu buat saja kapal. Nanti orang-orang yang zalim itu urusan kita, kira-kira urusan saya. Allah kira-kira begitu bahasanya. Maka wa asna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni bil ladzina zalamu innahum muhraqun. Saya akan tenggelamkan itu orang-orang yang zalim. Wah, pada saat Nabi Nuh melaksanakan perintah Allah, ya, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi syahiru minhu qala in tasquru minna fa inna nashkuru minkum kama tashkurun. Dan mulailah Nabi Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya dan mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Nah, ini sudah mujadalah. Kalau istilah dalam agama mujadalah. Mujadalah itu bahasa kasarnya debat, ya kan? Debat kusir, ya kan? Tapi bahasa halusnya diskusi. Jadi pada saat Nuh melakukan perbuatan yang tidak masuk akal di musim kemarau, di mana cari air aja sudah susah, kok membuat kapal? Ya wajar saja kalau orang yang lain mengejek Nabi Nuh. Karena apa? Ya perbuatan sia-sia. Orang nyari air susah kok. Coba, kalau dalam kondisi nyari air susah musim kemarau, yang tepat adalah membuat sumur, ya enggak? Kalau Nabi Nuh membuat sumur baru dibilang, wah ini bagus, ada usaha untuk mencari air karena membuat sumur. Loh Nabi Nuh kok malah membuat kapal? Ya diejek wajar, ya enggak? Tapi Nabi Nuh karena ini adalah wahyu dari Allah yang memerintahkan membuat kapal Allah, dan Allah memberitahu bahwa kenapa buat kapal, karena nanti orang-orang yang tidak beriman akan ditenggelamkan. Nabi Nuh yakin, maka Nabi Nuh bekerja tetap membuat kapal meskipun diejek, meskipun dilecehkan oleh orang-orang sekitarnya, bahkan oleh para pembesar yang ada di sana. Tapi Nabi Nuh tetap menjalankan perintah Allah, dan Nabi Nuh mengatakan, ya boleh saja kamu mengejek saya, tapi nanti saya akan mengejek kamu dengan cara menenggelamkan kamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas kemarin sudah kita bahas. Tapi hari ini di ayat 36 sampai dengan 40 kita bahas sekarang ayat 39, penjelasan tentang peristiwa itu, dan itu bukan untuk dongeng sebelum tidur, tapi diambil hikmahnya dari peristiwa ini. Fasaufa ta'lamuna may ya'tihi adzabun yukhzihi wa yakhillu alaihi adzabun muqim. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Ini kemarin kalau tidak salah kita memberikan penjelasan bahwa beruntunglah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mendapatkan sanksi dari Allah tidak to the point, tidak langsung seperti umat-umat sebelumnya. Kalau kita umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikasih sanksi saat ini juga, tapi ada lebihnya, ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kalau umat-umat sebelumnya begitu ada masalah langsung dikasih sanksi. Ini salah satu contohnya. Umatnya Nabi Nuh begitu ada masalah lalu dikasih sanksi, bahkan akan ditenggelamkan. Tapi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Tapi ada yang mengatakan, oh kata siapa Ustaz? Sekarang umat Muhammad pun begitu ada masalah dikasih sanksi. Buktinya apa? Buktinya sekarang kondisi situasi dan sekarang ini sebenarnya itu adalah sanksi dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena banyak dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang betul-betul tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Makanya kalau sekarang bangsa dan negara ini gonjang-ganjing berbagai masalah ada, itu sebetulnya sanksi langsung. Katanya begitu. Benar juga ya enggak? Karena apa? Kalau
penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena apa? Karena kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan dibuka barokah dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah.